Seiring dengan gerakan Lei Yunyu, tubuh Qin Yichen juga diam-diam menegang. Dari upaya Xuan Yoyu, tidak sulit untuk mengetahui bahwa berbahaya untuk mencoba menerima warisan. Jika bukan sikap tegas yang terakhir, saya khawatir Qin Yichen akan mempertimbangkan untuk memblokirnya. Lagi pula, masalah yang memengaruhi fondasi jalannya sendiri sama sekali bukan permainan anak-anak. Kecelakaan, sangat mungkin basis kultivasi akan hancur total. Bahkan jika jalan keluarnya tidak cukup tepat waktu, itu mungkin ditekan sampai mati oleh paksaan semacam itu. Ketika Lei Yunyu masuk, Qin Yichen siap menyelamatkannya kapan saja. Untuk sikap Qin Yichen seperti itu, tampaknya ada sentuhan kecemburuan di antara mata indah Snake West. Di 10.000 benua etnis, meskipun ada banyak kekuatan yang terobsesi dengannya, termasuk berjuang untuknya, dan berjuang untuk hidup Anda bahkan lebih banyak, tetapi dia tahu bahwa para pelamar itu sangat ingin tampil di depan mereka. Hal utama adalah mengingini kecantikannya. Dan seperti Qin Yichen dan Lei Yunyu, emosi tak terucapkan semacam ini adalah yang selalu dia harapkan, tetapi tidak pernah mendapatkannya. Adik perempuan Yunyu memiliki lanjun yang baik, tapi aku tidak tahu apakah mereka bisa bersatu. Sisier iri, tetapi dia juga tahu bahwa identitas Qin Yichen sangat istimewa. Apakah keduanya bisa menjadi kerabat atau tidak masih menjadi pertanyaan besar. Dalam sejarah benua 10.000 etnis, ada juga banyak roh jahat yang dilatih oleh ras tingkat dewa. Tetapi bahkan roh jahat yang pernah memimpin pertunjukan memiliki beberapa celah dibandingkan dengan berbagai catatan sensasional Qin Yichen. Terlebih lagi, para penjahat itu memiliki belahan jiwa ketika mereka berjalan di 10.000 benua. Tetapi tidak peduli seberapa iri mereka, tidak ada wanita yang dibawa kembali oleh ras tingkat dewa. Meskipun Lei Yunyu adalah raksasa termuda dalam keluarga monster guntur, dan setelah dipromosikan menjadi raksasa puncak, dia telah memenuhi syarat untuk masuk dalam daftar 100 besar. Mungkin, dia adalah yang termuda dalam daftar 10.000 teratas. Sudah. Namun, meski begitu, mungkin sulit baginya untuk menerimanya. Lagi pula, setiap ras tingkat dewa sangat bangga, dan mereka peduli dengan garis keturunan ras mereka. Mungkin bahkan orang terbaik pun hampir tidak bisa menarik perhatian mereka. Nyatanya, Qin Yichen juga sangat jelas. Alasan mengapa dia berlatih begitu keras bukan hanya untuk ras manusia, tetapi juga untuk dirinya sendiri agar memenuhi syarat untuk mengambil angin dan salju dan pulang. Oke, dan sesaat setelah masuk, tubuh tercinta Lei Yunyu sedikit gemetar, nafasnya tiba-tiba bergolak, dan sedikit kepanikan muncul di wajahnya yang cantik. Tidak baik. Melihat ini, wajah Qin Yichen berubah. Detik berikutnya, tubuhnya berkelebat dan muncul langsung di berkas cahaya keemasan. Hai, karena masuknya Qin Yichen, mutiara emas warisan tiba-tiba muncul dengan sinar cahaya yang menyilaukan. Sinar cahaya lebih menyilaukan daripada saat Xuan Yoyu dan Thunder Cloud Yu masuk. Mungkin ini karena dua orang membobolnya pada saat bersamaan. Untungnya, Qin Yichen sama sekali tidak berniat untuk tinggal. Dia meraih pinggang tipis Lei Yunyu, dan di bagian bawah kakinya, bentuknya mundur dari itu. Setelah dua orang keluar dari area sinar emas, mutiara warisan hanya mereda, dan kengerian paksaan yang hampir memadatkan ruang secara bertahap memudar. Setelah keluar, kulit Lei Yunyu tampak lebih baik. Dia memberi Qin Yichen pandangan bersyukur. Dia tidak banyak bicara. Dia duduk bersila dan bermeditasi. Nyatanya, dari segi kekuatan, meski Lei Yunyu tidak sebagus Xuan Yoyu, namun tidak terlalu buruk. Yang paling penting adalah dia baru saja menerobos ke puncak peak. Warisan pembangkit tenaga listrik teratas yang tiba-tiba ini ditanamkan dalam satu gerakan arogan ini secara paksa mengubah jalannya. Jika bukan karena tembakan tepat waktu Qin Yichen, saya khawatir waktunya lebih buruk daripada baik. Melihat dua orang yang mundur berturut-turut, di kolam esensi darah, mereka telah menyaksikan banyak gerakan kuat di sini. Wajah mereka ditutupi dengan ekspresi serius. Banyak dari mereka yang diam-diam menebak, 10.000. Begitu mereka 4 gagal, apakah Anda mau mengambil risiko? Berdiri di atas genangan esensi darah, saya melihat napas Lei Yunyu menjadi tenang. Hati Qin Yichen diam-diam menghela nafas lega, tetapi pada saat ini, sebuah suara yang bagus diam-diam berbunyi. Cekikikan, Saudara Qin, jika saya bertemu secara tak terduga, Anda harus melindungi diri sendiri. Sua. Dengan aroma wewangian yang menyebar, siluet ular sier langsung tersapu ke dalam berkas cahaya kemasan. Sungguh wanita yang mempesona. Ada suara yang bagus di telinganya, dan kemudian dia mencium aromanya. Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak gelisah. Dia tertawa getir dan mendesah dalam hatinya. Melihat masuknya sisir, orang-orang kuat yang awalnya menyerap di kolam esensi darah tiba-tiba berdiri, dan mata mereka menatap dengan sentuhan kekhawatiran pada siluet wanita anggun di berkas cahaya kemasan. Tampaknya jika sesuatu terjadi pada yang terakhir, mereka akan berjuang untuk menyelamatkan seperti Qin Yichen. Melihat penampilan mereka, Qin Yichen menggelengkan kepalanya sedikit. Orang-orang ini tidak tahu bahwa jika satu orang lagi membobolnya, mutiara warisan akan dianggap sebagai satu orang lagi yang menerima warisan. Apakah itu paksaan atau paksaan? Tingkat bahaya akan meningkat secara eksponensial.
Jika Anda membobolnya, apalagi menyimpannya, saya khawatir itu sengaja menjebak seksier. Untuk ular sier yang terkenal ini, Qin Yichen tidak memiliki rasa tidak suka di hatinya. Bagaimanapun, yang terakhir telah membantu dirinya sendiri. Jika dia dalam bahaya, mungkin Qin Yichen tidak akan duduk diam. Namun, yang mengejutkan adalah butuh beberapa saat untuk bekerja, tetapi si sier tidak sekuat Lei Yunyu, dan nafasnya masih stabil dan tidak ada tanda-tanda tidak dapat didukung. Apakah warisan ini dikaitkan dengan dia? Melihat penampilannya seperti ini, Qin Yichen diam-diam berspekulasi. Dia sama sekali tidak cemburu karenanya. Lagi pula, benda ini hanya bisa dijangkau oleh mereka yang memiliki takdir. Mungkin dia memasukinya, tetapi dia tidak mendekati kesuksesan. Di bawah tatapan garis pandang, butuh lebih dari 1/4 jam untuk berlalu. Bahkan Xuan Yuyu, setelah hanya bertahan begitu lama, berhenti, dan si sier masih tidak tahan. Tren naik. Hai, namun, ketika banyak tebakan kuat dibuat pada saat ini apakah si sier telah mengambil harta karun itu atau tidak, fenomena alam dalam berkas cahaya kemasan tiba-tiba berubah, dan bayangan indah di dalamnya juga sedikit bergetar. Itu masih gagal. Melihat ini, Qin Yichen menghela nafas dalam hatinya. Tetapi dia belum menembak, dan si sier menjauh darinya.